dalam artian naskahnya naskah anak-anak atau mendongeng dalam versi cerita rakyat. Ternyata cerita rakyat, Pak, karena banyak guru-guru kita atau banyak juga di sekolah kita kalau mengadakan lomba rata-rata naskah yang dipakai adalah naskah itu aja. Iya benar. Naskahnya dampu awang aja, nggak berubah-ubah begitu. Jadi kita pengen dari guru-guru kita itu, tes 1, 2, 3, menghasilkan banyak naskah-naskah cerita rakyat yang ada di Kabupaten Serang. Karena pada kenyataannya bahwa di Kabupaten Serang itu banyak sekali cerita rakyat yang itu belum terekspos. Hadiah ada lagi. Tes. Kalau nggak pakai mic, habis suara saya ini nggak nyampe ini nanti sampai 1 jam ke depan. Ini coba Pak. Tes. Bisa nggak? Wih, Bapak. Daripada nggak pakai, nggak kedengeran. Untuk sementara lebih baik Mas stop di sini. Tes. Pencet dulu gitu aja ya. Kayak sidang MP. Masa gini ngomongnya? Jadi kalau Kang W yang mantap sih. kalau Pak Rahmat, Mbak, disetel dari jam 7 sampai jam 1 juga suaranya nyampe aja Pak Rahmat, mah. Bisa lah nyampe suaranya begitu. Kalau saya kekuatannya paling juga 1 jam habis itu lobet, hilang begitu deh. Kepala agak pusing-pusing, kelingan begitu kalau selama-lama bicara begitu. Nah, kembali lagi ke konteks tadi bahwa ibu bapak ada semacam kegelisahan dari teman-teman dinas pendidikan kabupaten. Jadi kalau dipoto gimana gitu ya? Kalau dipoto, jadi gimana gitu ya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan esensinya kita sampai gitu ya. Gimana pun caranya begitu kita ngomongnya. Nah, ibu bapak, jadi ada kegelisahan dari teman-teman dinas pendidikan perpustakaan Kabupaten Serang bahwa ingin sekali bahwa guru-guru terus bergiat itu menghasilkan karya-karya cerita rakyat langsung begitu dari ibu bapak. Nah, itu disampaikan kepada kami, lalu kami oke deh Bu, benar bahwa kita juga merasakan keresahan itu yang sama begitu, bahwa cerita rakyat kalau saya jadi juri rata-rata berhentinya di urusan dampu awang begitu, terus juga karang bolong, sedangkan sebenarnya cerita-cerita di luar itu banyak sekali. Nah, ibu bapak, pada pagi hari ini kita akan mencoba mengulik itu. Kita waktunya pendek sebenarnya sampai jam 12-an begitu, belum juga materinya Pak Rahmat yang panjang banget PowerPoint-nya sampai 35 begitu kan. Kalau satu PowerPoint misalkan satu slide 5 menit dikalikan udah 3 jaman itu ya. Tapi waktunya cuma sampai jam 12. Kita persingkat Bu ya, tapi mudah-mudahan kita sampai nanti ke intinya. Ibu bapak, kita biarkanlah materi saya mah begitu. Jadi ibu bapak pasti waktu kecil atau sekarang pernah nggak misalkan menerima atau dongeng waktu kecil? Pernah. Nah, kita akan ulik yang itu. Kita akan modal ibu bapak mendengar misalkan cerita apapun ketika ibu misalkan entah dari dulu bukan radio ya. Kalau sekarang sama YouTube-nya Pak Rahmat banyak. Bapak Ibu, kawan-kawan, ini adalah keris pusaka di zaman misalnya kerajaan Banten. Keris ini memiliki khasiat, nah gini ini Pak Rahmat banyak itu di YouTube-nya begitu. Kalau dulu kan kita ngedengarnya radio, cerita sahur sepuh begitu kan. Kita cerita tentang itu, lalu berkisahlah tentang kesatria melakukan perjalanan, lalu kesatria itu banyak melakukan kebaikan. Ibu bapak mungkin pernah nonton film Mak Lampir misalkan, Demam Mak Lampir, Misteri Gunung Merapi begitu. Itu kan konteksnya sebenarnya bagaimana si Mak Lampir itu memiliki dendam karena dulu kalah, lalu dia harus menuntaskan dendamnya, begitu kan? Nah, di konteks ibu dan bapak, kita akan memaknai peristiwa-peristiwa itu menjadi konteks yang hidup. Ibu bapak, ada yang berani nggak pernah waktu kecil menerima cerita apa di sini? Jadi kalau cerita rakyat beda dengan cerita modern cerpen. Dari mana perbedaannya? Dari cerita yang muncul di masyarakat. Waktu kecil saya pernah dengar deh ada namanya Nyi Kapuk. Nyi Kapuk itu apa ya? Nyi Kapuk itu adalah jenis hantu yang biasanya muncul ketika siang hari, ketika gerimis misalkan. Nyi Kapuk itu biasanya ada di gubuk, lalu dia mengganggu anak-anak. Nah, itu cerita-cerita yang benar atau enggak nggak tahu. Tapi orang tua menginginkan supaya anak-anak tidak keluar pada siang hari misalkan.
begitu. Karena zaman dulu mah kan banyak hutan, banyak ini, banyak itu. Kita ditakut-takutan itu cukilan misalkan. Kita juga nggak tahu sampai detik itu cukilan itu apa, begitu. Terus di Cilegon misalkan ada pembangunan pasar, kalau ada pembangunan selalu ada tumbal, yang dicari adalah anak-anak. Maka anak-anak, kepala anak-anak itu akan dipendam di situ sebagai tumbal supaya nggak turun hujan misalkan. Itu sebuah cerita yang sampai detik ini nggak pernah saya kebenarannya saya dapatkan, begitu. Tapi itu cerita melekat di kepala kita. Kalau kita siang hari main gak ada temennya, kita takut, atau ada pesawat itu yang terbang, wah itu mau cukilan gitu kan? Itu mengena di kehidupan kita pada hari ini. Tangannya bengkok, itu juga kata siapa nggak tahu kan? Cesantengan jadi bu, gitu. Nah cerita-cerita itu akan kita buat dengan versi ibu bapak menerima cerita itu. Nah, bagaimana cara membuatnya ibu bapak? Kalau kita membuat, saya bikin satu cerita, begitu, itu bisa selanjutnya langsung ke akhir aja pak, bisa ke akhir. Kalau ini gampang lah. Munculnya terus jadi suruh nanti bisa dijelasin sama Pak Rahmat lebih detail. Itu terus. Nah, ini sepenggalnya, tapi nanti coba yang terakhir Pak. Ikut ini premen ya. Iya betul-betul. Nah, ini nanti saya kirim juga sebenarnya file utuhnya, ini 6 halaman saya bikin, begitu. Kita coba ini wawancara dari penduduk sekitar ketika saya melakukan penelitian, begitu. Jadi ternyata setelah saya cek di YouTube, oh ternyata ada kisah itu di YouTube kan. Begitu, ada yang menelisik si makam tersebut, terus lalu dibikin YouTube. Saya nonton lagi, oh iya benar, begitu. Jadi di Cinangka ada namanya Kimas Munigar. Terus, jadi ada kisah namanya Kimas Munigar. Kimas Munigar ini adalah tokoh yang dia dianggap bahwa alim, terus juga beliau amanah. Nah, saya cerita bahwa di sebuah perkampungan kecil di bagian Banten Selatan terdapat sebuah kampung yang bernama Jenaka Menes. Rata-rata langsung menjelaskan kalau cerita ini ya, walaupun tidak menjadi ukuran. Di perkampungan ini tinggallah Kimas Munigar dan Nisiti. Pasangan ini sangat berbahagia menjalani hidup, suka duka ia jalani bersama, hingga sampailah ia memiliki seorang putri bernama Misna. Saya kirim yang UD yang panjang lebar, begitu sampai ada konflik di situ. Sejak kecil kecantikan Misna sudah terpancar, tetapi kecantikan yang dimiliki Misna tidak membuatnya sombong. Sebaliknya Misna adalah anak yang taat beribadah, memiliki sifat yang ramah pada orang lain. Sejak kecil ia diajarkan ayahnya tentang bagaimana belajar agama yang baik. Nanti Bu saya minta versi yang panjangnya. Ini 6 halaman saya bikin. Nah ibu bapak, di cerita ini saya punya plotnya begini. Jadi si tokoh pertama itu adalah sepasang suami istri yang dia punya anak cantik. Suatu hari si anaknya ini dinikahkan. Nah ketika dinikahkan itu, di satu sisi dia meminjam mahkota dari jawara, begitu. Nah ketika meminjam mahkota dari jawara itu, akhirnya si Kimas Munigar ini malam hari ketika pernikahan berjalan, mahkota itu hilang. Mahkota itu hilang dicuri oleh sekawanan berbaju hitam. Itu cerita rakyatnya yang saya terima dari orang, begitu. Nah, lalu si jawara ini mengancam kalau tidak dikembalikan lagi bahwa si mahkota ini, maka akan dihabisi keluarganya. Maka si Kimas Munigar meninggalkan kampungnya untuk mencari si mahkota tersebut. Dia berjalan di daratan Anyer, begitu, sampai akhirnya 3 bulan dia tidak pernah kembali. Disitulah dia membuat gubuk-gubukan kecil. Di situ dia tinggal, lalu dia menanam pohon labu. Di pohon labu itulah dia menanam, dan tiba-tiba pohon labu itu banyak sekali menghasilkan labu. Pada suatu hari datanglah para perompak dari luar
para dari luar lalu membeli labuhnya untuk makan dengan membeli lewat keping emas. Begitu. Dibeli lewat keping emas, pada akhirnya si Ki Mas Munigar itu memiliki kekayaan untuk membalikan si mahkota. Tapi dia kemudian setelah mendapatkan keping emas pulang, nah dia masih sayang dengan kebun-kebunnya tadi. Maka dia meninggalkan kampungnya lagi, lalu berkebun di situ sama keluarganya. Nah, ketika berkebun suatu hari pada 1883 terjadilah letusan besar Gunung Krakatau. Begitu. Maka letusan itu menutup semua lapisan perkampungan yang ditinggalin oleh Nyimas Munigar tadi. Tertutup lama itu bertahun-tahun, dan pada suatu hari tiba-tiba di situ ada petani yang muncul dan menemukan labu yang ketika dibuka ternyata isi emas. Begitu. Ketika ditelisik ternyata di atas makam, ternyata labu itu tumbuh di atas makam Ki Mas Munigar. Disitulah percaya warga dari Cinangka bahwa makam itu jadi makam keramat. Begitu. Sampai detik ini kalau hari setelah Lebaran, maka banyak orang dari penjuru dari kota-kota mana itu datang untuk mengalap berkah. Begitu. Saya ceritanya dari warga di situ aja. Kenapa ada makam di situ? Nah, makamnya di atas, di bukit. Begitu. Kita ini Mak, ceritanya tentang ini. Kita catat itu, lalu kita tulis. Bagaimana rangkaian cerita itu dibuat? Ya sebenarnya banyak imajinasi juga yang saya mainkan. Begitu. Karena versinya kan nggak benar atau tidaknya nggak tahu. Tetapi kita buat supaya memang ada konfliknya, dibuat juga supaya memang cerita ini secara plot juga menerima bahwa oke, benar di sini ada cerita semacam itu, yang penting tidak keluar dari esensinya. Begitu. Si Ki Mas Munigar. Nah, ibu bapak itu bisa melakukan itu. Jadi yang penting ibu bapak ada peristiwanya, kita gerakkan peristiwa itu. Gitu. Misalkan peristiwanya saya Ki Mas Munigar, dia peristiwanya ingin menyelamatkan keluarganya dengan mengembalikan mahkota, lalu dia menanam pohon labu. Begitu. Nah, ibu bapak bisa melakukan itu juga. Jadi bisa merekonstruksi cerita rakyat yang ibu bapak dengar sebelumnya. Itu kan pasti terpotong-potong, Bu. Apalagi cerita bapak ibu kita dulu itu kan nggak benar utuh dari awal sampai akhir ceritanya. Cuman awalnya doang, akhirnya nggak tahu kemana. Harus. Begitu ya. Karena gini, saya pernah bikin cerita. Kalau bicara nonton. Jadi dulu kalau ibu saya kan bapak saya emang kalau Lebaran warga di kampung kan beli baju duluan. Saya belum beli baju. Biasanya ibu bapak saya kalau mau beli baju jual ayam dulu. Kalau hari Lebarannya hari Kamis, Rabu paginya bawa ayam, dijual ayam itu ke pasar, lalu pulangnya beli daging, beli baju. Nah, ceritanya dulu katanya begini, ada seorang keluarga yang miskin banget. Ternyata cerita itu kemudian hari diangkat di Indonesia. Saya tahu, tapi cerita itu saya disampaikan oleh ibu saya. Jadi ada seorang keluarga kecil yang dia miskin. Lalu tiba-tiba karena si orang tua si bapaknya meninggal, bapaknya taruh dalam sebuah peti. Ketika anaknya menangis mendengar anak-anak yang lain bahwa sudah beli baju, orang tuanya bilang, Bu, baju saya gimana kalau untuk Lebaran besok? Ada di dalam peti. Gitu. Terus dia tanya lagi, Bu, kan biasa kita merasakan itu kan, kalau kita pakai baju baru, perasaan pengen dipakai aja gitu, buru-buru pengen dicoba. Nah, si anak itu bertanya juga, Bu, baju saya di mana? Ada di dalam peti. Begitu. Pada akhirnya, ketika dia ngomong si ibu kepada anaknya, didengarlah oleh pasukan yang akan mencuri di rumah tersebut. Dia membayangkan bahwa di dalam peti itu ada baju anak-anak dan mungkin perhiasan atau apa. Ternyata itu mayat bapaknya. Yang dia tidak sanggup untuk menguburkan, menyuruh warga untuk mendam si mayat itu. Jadi dia simpan aja si mayat bapaknya di dalam peti. Karena terdengar pasukan yang pencuri tadi, maka dua pencuri tadi mengambil peti tersebut. Dibawalah dia keluar peti sampai akhirnya di ujung jalan di tepi sungai dia bongkarlah si peti tersebut. Ternyata isinya mayat si bapaknya itu. Cerita itu selesai.
Kelanjutannya gimana? Orang tua saya nggak pernah cerita kelanjutannya gimana. Film kalau nggak salah. Saya Apakah si mayat tadi dikembalikan lagi? Apakah si mayat itu dihanyutkan ke sungai? Apakah si pencuri itu kabur meninggalkan si peti? Itu cerita nggak pernah dijelaskan lagi. Tergantung. Nah, kita harus membuat rangkaian cerita ini menjadi utuh karena kita menyodorkan ke halayak supaya cerita itu diterima dan benar-benar seperti halnya nyata. Begitu. Nah, ibu bapak bisa menggunakan istilah kalau saya belajar itu ke teman-teman ada namanya keinginan tokoh. Si tokohnya pengen apa sih sebenarnya? Nah, sama kan? Jadi kalau ibu pengen cerita, ingat keinginan tokohnya pengen apa? Konten digital. Kalau dendam nyipelet, dendam menyampir, berarti si dendam ini harus tuntaskan. Siapa musuh-musuhnya? Dibikinlah konfliknya di situ. Terus siapa atributnya? Ada Grandong lah, Grandong itu anak nyipelet lah. Tapi tetap intinya dendam nyipelet ingin menghancurkan, begitu. Orang-orang yang punya agamanya baik, bagus, itu dihancurkan sama nyipelet, begitu. Terus ada cerita lagi misalkan apa? Misalkan keinginan tokoh yang ceritanya tentang apa yang keinginan tokoh tadi selesai. Misalkan seorang perempuan seorang janda ingin menikahi biasanya kalau janda itu pengen menikahi apa? Berondong kaya kali ya gitu. Nah, keinginan tokoh itu berarti gimana cara? Oh, kalau di sinetron gini, seorang janda ingin menikahi berondong karena dia kaya misalnya. Nah, gimana caranya? Dia harus menyingkirkan istrinya dong, begitu. Atau kalau dia itu masih bersuami, begitu, gimana caranya si suami ini disingkirkan? Apakah dia diberi kecelakaan lah, atau dia gimana caranya supaya bisa dan saya mendapatkan si berondong tersebut? Itu kan berarti keinginan si tokoh. Konfliknya itu di dalamnya berlanjut. Ternyata si berondong tadi sudah punya pacar. Gimana caranya menyingkirkan pacarnya juga? Nah, itu yang harus dibuat karena keinginan tokoh tadi. Begitu. Terus ada keinginan satu lagi setelah keinginan tokoh ada namanya akhir cerita. Akhir cerita itu ibu-ibu apa yang pengen ceritanya gimana? Sampai kemudian menghasilkan. Kalau akhir ceritanya pengen misalkan tokohnya tercapai, ceritanya tentang bahagia misalkan apa? Misalkan seekor anjing yang menyelamatkan tuannya, begitu. Berarti kan gimana caranya anjing ini bisa menyelamatkan si tuan? Misalkan kita kasih ceritanya berarti flashback dong. Flashback berarti si tuan ini lagi berburu, tiba-tiba dia terjebak misalkan. Nah, ketika dia terjebak di sebuah hutan, lalu dia hampir saja meninggal, tiba-tiba dia membawa si anjing inilah yang menyelamatkannya. Begitu. Hingga akhirnya si tuan tersebut terselamatkan. Begitu ya kalau kisah-kisah di cerita rektor begitu. Tuannya tiba-tiba akan minum air, ternyata airnya ada bisa ularnya misalkan. Si burung yang menyelamatkan. Gitu. Biasanya burung penyelamat raja apa judulnya begitu. Nah, selalu ada kisah di balik itu. Jadi ibu bapak bisa apa keinginan tokoh si cerita tadi, keinginannya apa, lalu kita jabarkan. Berarti itu ceritanya maju. Begitu. Si tokoh harus menyelesaikan masalah-masalah di depannya untuk menerima keinginan atau kemenangannya. Paham ya? Jadi kalau si tokohnya ini punya keinginan, si keinginan kan banyak. Kalau saya orang kampung nih, pengen jadi apa yang lebih realistis ya? Orang kampung pengen jadi juragan, maka saya susah untuk dapat itu. Atau kayak gini, kalau ibu bapak Dampu Awang itu kan gini, apa ceritanya gini Dampu Awang, dia anak kampung yang dia bermimpi ingin jadi kaya, begitu kan? Nah, suatu hari si Dampu Awang ketika ada kapal besar mendarat di Banten, begitu. Nah, dia mengikut si saudagar tadi, sehingga akhirnya dia kaya raya sama saudagar. Keinginannya sudah tercapai dong, keinginan si saudagar tadi. Begitu dia ketika pulang lagi ke Teluk Banten, apa yang terjadi? Dia tidak mengakui orang tuanya, lalu dikutuk. Tapi keinginan si tokoh untuk jadi kaya itu sudah terselesaikan, begitu. Dia belajar, ternyata dia itu dari awalnya tidak langsung kaya. Dia jadi tukang sapu dulu,
dia harus menemani ini dulu terus sampai akhirnya dikasih, oh dia kerjanya baik, oh dia kerjanya bagus, oh dia ternyata cerdas juga, oh dia bisa memanage juga, akhirnya diangkatlah dia menjadi bagian dari pemilik perusahaan si saudagar, bahkan dinikahkan sama anak saudagar, begitu. Itu tercapai tuh keinginan si tokohnya tuh, begitu. Tapi kalau di akhir cerita yang tadi kita sudah tahu bahwa kalau kayak dendamnya pelet, akhirnya semua harus meninggal karena dendam ini harus dituntaskan, begitu. Nah ini yang ibu bapak tinggal nanti ketika bikin cerita bisa mengacu ke situ. Kita peristiwanya mau dibawa kemana, mau keinginan tokoh atau peristiwanya ke akhir sebuah cerita, begitu. Paham ya? Oke, biar lebih jangan ngantuk saya ngomong apa sih gitu ya. Jadi saya pengen ibu bapak maju ke depan, siapa yang berani, lalu punya cerita apa kira-kira yang akan digarap. Siapa yang berani? Boleh, boleh, boleh Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Fadilah dari SMP Desa Pekerjaan. Sekali Pernah beberapa tahun yang lalu pernah diadakan lomba bercerita di Padang Banten tahun itu. Dan kemudian waktu itu kami mengangkat tentang cerita asal usul nama Kragilan, nama desa Kragilan seperti itu. Saya berusaha untuk mencari sumber yang waktu itu masih ada orang yang lebih tua ya, yang tokoh di situ. Tapi yang saya dapatkan itu hanya cerita bahwa ini berasal dari kata kiragil, itu dari kata ragil gitu, kiragil. Kemudian dia ini berasal dari Kesultanan Banten dan seterusnya. Yang saya dapatkan itu tidak ada konflik seperti itu kan. Akhirnya kalau tidak ada konflik kan tidak menarik cerita itu ya. Kemudian yang saya tanyakan itu seperti ini, misalnya kita akan membuat cerita itu supaya lebih menarik, kemudian karena cerita itu pun dikaitkan dengan sejarah atau dengan penjajahan Belanda seperti itu, lalu kita ciptakan konflik yang sebenarnya mungkin tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang saya takutkan itu adalah karena ini dikaitkan dengan peristiwa penjajahan Belanda, yang saya takutkan itu adalah ada apa namanya peristiwa sebenarnya itu tidak terjadi seperti itu gitu tuh ya, artinya menyalahi dari sejarah gitu seperti itu. Nah itu apakah yang seperti itu dalam membuat dongeng itu bisa gitu, boleh atau tidak? Saya takut menjadi apa ya, menjadi kebohongan publik gitu. Karena memang ini emang boleh ibu gini ya. Sejarah seperti itu kan. Ada kebohongan publik. Ingin saya seperti itu, artinya mengangkat seperti kan banyak kan di desa kita itu ada nama kampung dan andi. Jadi hanya ceritanya itu waktu itu mundar mandir bawa apalah seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi kadang kita menangkapnya ini kok boleh tidak kita ciptakan konflik gitu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, yang akan saya jawab Ibu. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau misalkan tidak mengacu langsung misalkan ini kok kayak beda gitu dengan sejarah? Karena memang kalau dongeng itu sifatnya Ibu itu ada di wilayah tadi. Jadi sampai Hal yang sifatnya agak fiktif sebenarnya. modulnya saya yang bikin Karena juga pencetus awalnya dari siapa nggak ada yang tahu. bahasa. Ketika ditulis ke sejarah pun sejarahnya juga sudah terbumbui imajinasi. Ibu bapak pernah dengar nggak bahwa benteng Spelwick, benteng Soroswan itu yang ada di provinsi si bangunannya itu dibuat dari telur ayam, lomba-lomba itu banyak. dari yang putihnya katanya. Kenapa dia sampai kuat sampai detik ini masih ada bangunan itu? Katanya dulu katanya si semennya itu dibuat dari telur ayam. Kita bisa bayangkan berapa telur yang bisa dibuat waktu itu. Dari mana telurnya? Tapi itu kan cerita yang sudah ditumbuhi dengan imajinasi. Benar enggak ya? Begitu. Nah kalau kita mau buat, kita kan buat ceritanya bagaimana si telur-telur itu didatangkan dari mana? Misalkan dari Eropa didatangkan, emang benar telur begitu. Karena kalau kita telisik benar atau enggak, ya enggak, orang enggak bisa tahu bahwa itu benar atau tidak.
ada menyebut bahwa oh ini mah enggak dibuatnya dengan karang. Benar, ada juga versi gitu. Jadi si temboknya itu dibuat versinya melalui karang. Benar, begitu. Tapi ada versi lain menggunakan Nih katanya kayak ini nih. Kayak semennya seberapa itu tadi. digunakan dengan telur ayam Pak Mamat ya. yang putih-putihnya. Naikin Itu juga kita jadi benar atau enggak ya, benar atau enggak ya begitu. Nah ibu, dalam sebuah cerita sebenarnya yang penting meyakinkan. Ibu bercerita itu meyakinkan atau enggak? Begitu. Saya emang cerita tadi itu benar. Kalau saya tanya ke orang kedua pasti salah. Pustakaan dinas kabupaten. Orang ketiga lebih salah lagi mungkin. Baik lomba Begitu. bercerita, baik Karena dulu kan gak dituliskan. Semua versinya lisan. Bapak saya juga cerita malam ini, cerita malam berikutnya beda. Karena apa? Karena sifatnya memang lisan dia tidak tuliskan. Nah ibu, kalau nanti ada orang oh salah, ya silahkan aja nanti diperbaiki oleh orang lain yang mungkin cerita lagi. Karena memang definisinya kalau cerita rakyat itu ya memang fiksi. Walaupun ya ibu bapak ada yang sifatnya tadi legenda, peristiwanya ada, tempatnya ada, tetapi kalau kita ceritakan memang benar atau tidaknya nggak tahu. Kayak Roro Jonggrang misalkan, Bondowoso, benar ceritanya ada atau benar kayak gitu ya nggak tahu juga versinya. Terus kita misalnya Dampu Awang juga yang benar, apakah bapak sebenarnya kesalahan itu adalah letak di anaknya atau di ibunya, juga nggak tahu. Ada yang bercerita bahwa ini kesalahan letaknya di ibunya, karena ibunya terlalu menyayangi anaknya sehingga anaknya akhirnya sampai durhaka begitu. Lalu ada versi lagi mengatakan bukan, ini karena anaknya yang sudah terlalu menganggap ibunya sebagai pengemis, sebagai gembel, orang gila, sehingga muncullah satu kutukan kepada anak. Itu kan versi juga. Yang benar yang jahat ibunya atau bapak anaknya, nggak tahu juga begitu. Nah ibu bapak artinya gini, ketika ibu bikin itu yang penting meyakinkan. Ibu kalau bikin cerita itu yang penting meyakinkan. Orang kalau baca kayak oh ini kayak terjadi ya, benar ya begitu. Walaupun ibu secara nyata sejarahnya nanti kok beda, nggak apa-apa bu, begitu. Nanti cuma tugas sejarawan untuk membenarkan itu. Tapi kalau ibu pengen benar, tanyalah ke Abayadi benar atau enggak begitu, bisa boleh. Tapi kan prosesnya lama, begitu. Kayak saya di cerita ini, itu saya tulis 6 halaman. Kalau saya harus cross check, mungkin akan beda dialog-dialognya. Di zaman tahun ini kan terjadi tahun 1780-an. Tahun itu belum tulisan di kita belum banyak. Terjadi 1780. Mungkin kalau tanya lagi bukan tahun itu pak, beda tahunnya terjadi, bisa jadi. Gitu. Karena 5 versi dari bapak ini nih, tokoh lah di situ. Terjadinya abad 17 pak. Baik oke, abad 17 saya tarik berarti benar. Kalau abad 17 berarti letusan Gunung Krakatau 1883 di abad 18-an benar, berarti secara struktur sejarah benar begitu. Tapi mungkin tahunnya juga tidak pas-pas banget begitu. Tapi disebutkan tahun itulah terjadinya. Diperkirakan saja. Terus dialog-dialognya, ini kan dialog orang Sunda, saya orang Jawa. Mungkin ada bahasa-bahasa yang ada di tahun itu digunakannya beda dengan bahasa sekarang. Bisa jadi. Begitu. Tapi kan saya nggak bisa menirukan itu. Kalau saya mau penelitian serius, bahwa mungkin saya 1 bulan, 2 bulan emang harus mewawancarai sih orang-orang yang tinggal di situ, terus mendapatkan secara kulturnya, baru saya merasa berhasil. Kalau ini saya cerita, udah cerita aja, yang penting ada tokohnya, ceritanya, dan ceritanya sampai akhir orang tahu begitu. Jadi ibu jangan terusik sebelum jadi. Ini kita berbohong enggak ya? Jadi ada nanti ceritanya. Karena kita mikirin berbohong enggak aja. Begitu. Padahal secara definisi di situ terasa bahwa kalau cerita atau dongeng itu memang fiktif. Begitu. Berarti Pak lebih ke keinginan si penulisnya. Ya keinginan si penulisnya bisa begitu. Tapi harus dibedakan cerpen yang tadi. Kalau cerpen hari ini saya ketemu sama ibu saya jadi cerpen. Begitu saya bikin konfliknya aja. Oh saya tiba-tiba lagi ketemu di luar, tiba-tiba misalkan barangnya jatuh, lalu saya bikinlah semacam kayak romantis atau apa. Lalu aku menangkap bola matanya. Perasaan itu bisa kalau sebuah cerpen. Tapi kalau sebuah cerita rakyat enggak. Ibu yang paling membedakan dengan cerpen adalah karena cerita rakyat hidup di masyarakat, lalu kita terima itu sebagai informasi, begitu. Dan hidup di masyarakat benar. Tapi kita bisa menciptakan hal itu namanya konstruksi cerita.
Kalau kita misalnya dalam pawang, bisa aja dalam pawang itu sekarang kita bikin tidak begitu. Kita rekonstruksi dengan hal-hal yang baru. Bisa begitu Bu. Oke Bu ya. Jadi kalau enggak harus ada sejarah, nggak jadi saya ngomong sejarah lagi. Nggak jadi nanti ceritanya. Oke, kira-kira Ibu Bapak ada yang punya ide nggak? Punya ide cerita, lalu kita buat, karena waktunya saya cuma tinggal setengah jam lagi nih. Urusan yang di situ ya. Saya belum pulang dan masih Assalamualaikum warahmatullahi Jepara wabarakatuh. jauh. Saya dari SD Warung Kecamatan Maros. Oh, Hanya berbagi iya, pengalaman tengah sedikit, 10. Pak. Kebetulan di tahun ini kami melakukan lomba mendongeng di tingkat kabupaten. oh, Kebetulan itu belum waktu setengah 11. Alhamdullah sudah di tingkat kecamatan. Hanya pada saat itu kami membawa cerita tentang Batu Linda. Ya, jadi cerita rakyat yang turun temurun. Nah, tadi saya menyimak paparan Bapak, katanya yang penting cerita itu meyakinkan, jadi semua orang tertarik. Kan? Nah, pada saat kami mengarahkan anak didik kami supaya orang itu menjadi tertarik, ketika tertarik akhirnya kan menyimak dalam cerita. Nah, di situ ada sebuah gerakan, karena dalam cerita itu terjadi perkelahian yang sampai akhirnya seorang raja itu meninggal karena ditusuk oleh pengawal sultan. Nah, itu kan ada peragaan gerakan tersebut di dalam penampilan siswa didik kami. Ternyata setelah pengumuman pemenang, Dewan Juri pada saat itu menyatakan bahwa gerakan perkelahian sampai menghilangkan nyawa orang tersebut itu haram. Salah satu Dewan Juri saat itu yang hadir menyatakan itu haram. Terus terang Pak, mungkin kalau dalam hal agama saya masih banyak kekurangan, tapi setidaknya sampai tegas mengatakan gerakan membunuh tadi, menusuk tadi itu haram. Saya sampai bingung juga gitu, sampai bisa kaidah agama dimasukkan dalam kegiatan tersebut. Dalam artian, apakah itu tidak justru apa ya, jadi membuat anak jadi drop, pada akhirnya anak tidak bisa total. Nah, waktu saya menceritakan ini, saya mohon arahan dari Bapak, apakah memang betul ketika kita sedang menampilkan dongeng, memperagakan secara total untuk meyakinkan tadi, ternyata gerakan itu dinyatakan haram. Padahal anak itu sedang totalitas menyampaikan sebuah cerita. Nah, sayangnya pada saat itu juri tidak menyampaikan dalilnya apa sih, hadisnya apa sih bisa dinyatakan itu haram. Karena maaf, saya juga kan dalam hak agama banyak kekurangan, bertanya gitu. Kenapa ya bisa dinyatakan haram? Terus terang murid saya sampai nangis Pak. Iya, Bu, maksudnya saya haram ya gerakan tadi begini kan, akhirnya saya menenangkan anak juga. Jadi ini berbagi pengalaman saja, artinya memang sebuah pengalaman yang luar biasa buat kami di sekolah, dan kedepannya mohon minta ada sosialisasi penjelasan yang real mengenai gerakan ini tidak boleh, yang boleh ini aja, yang itu tidak boleh, dari segi berpakaian kah, dari segi gerakannya kah, atau dari segi bahasa penyampaian. Tolonglah ada juknisnya yang jelas. Jadi akhirnya jangan sampai totalitas anak jadi di-cut begitu saja dengan bahasa yang luar biasa Pak. Dinyatakan haram itu diucapkan di ruangan tersebut oleh salah satu juri waktu itu. Dan mohon maaf, saya menyampaikan ini tidak menyalahkan juri tersebut sama sekali tidak Pak. Hanya mohonlah kira-kira harus bagaimana gitu kalau menyikapi hal seperti itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nanti Pak Rahmat akan jelasin juga tuh kenapa disebut dengan haram. Ibu, Bapak, jadi saya juga sering menulis cerita anak. Kalau cerita anak Bu, itu ada yang ada pemberlakuan tidak boleh menonjolkan yang sifatnya kekerasan. Nggak tahu, orang anak Baduy nggak boleh bawa golok. Nah, iya. Yang sehari-hari juga anak Baduy bawa golok gimana gitu. Masa diganti sama centong? Tapi emang kode etik itu berlaku Bu. Padahal realitasnya emang terjadi begitu. Anak Baduy, lah kalau tangkap Baduy ya emang senjatanya itu kan, gitu. Tapi ternyata dihilangkan. Itu juga masalah buat kita ketika memang masuk ke situ Bu. Kadang-kadang kita Hanya bahasanya saja. Maksudnya ada
Diperhalus. Oh, si penyampaian jurinya tadi. Ya, Oke. Nah, gitu. itu harus mungkin Bu. Siapa sih jurinya pada ku ya kita mah Masya Allah. Juri tersebut mungkin bagian dari MUI kali. Gitu ya. Harus ada label halal dan halal ya. Gitu. Memang menyampaikan ini kalau anak-anak agak sensitif dalam artian anak-anak itu kan kalau kepercayaannya mulai menurun, dia nggak mau tuh ikut-ikut lagi ke selesai. Gitu. Kadang-kadang saya dulu gini Bu, saya jadi juri mendongeng tingkat provinsi. Nah, yang saya tadi masuk akal Bu, yang tidak masuk akal, si tokohnya tuh dari Tangerang sampai protes Bu. Si gurunya itu, pembimbingnya itu protes, gitu. Karena bagi saya nggak masuk akal. Begini, Dampu Awang duduk di atas batu, lalu ia meminum Coca-Cola. Imajinasi, itu bagian dari imajinasi. Kata saya kan masuk akal, masih tadi itu meyakinkan nggak? Dia abad itu Coca-Cola masih tahun berapa? Boleh lah mau impor atau impor terserah lah gitu. Tapi kan ini fatal sejarahnya. Masa si Dampu Awang tiba-tiba duduk memandang lautan yang luas, lalu dia minum sebuah Coca-Cola. Bagi saya janggal. Kita harus tahu bahwa walaupun ini fiksi ya, fiksi tetap aja maksudnya masih ada realitasnya. Coca-Cola itu tahun berapa sih munculnya? Begitu. Kalau di Dampu Awang abad 17-an, emang Coca-Cola sudah ada tahun itu. Dia protes, oh enggak Pak, ini mah impor nggak masuk akal bagi saya gitu. Nah dia marah tuh, nggak terima. Bagi dia ini tetap masih harus bisa masuk, kata saya nggak bisa Pak. Gitu. Kalau mau kita bedah sejarahnya. Ada nggak sejarahnya di tahun-tahun itu Coca-Cola sudah masuk? Kalau saya menurut saya nggak ada di tahun itu Coca-Cola masuk. Kalaupun diganti sama teh itu di zaman itu masih dikuasai oleh orang-orang yang memang punya nama. Kerajaan, dia orang-orang punya, teh itu minuman mahal. Begitu. Jadi nggak mungkin Dampu Awang, kalau nanti kita ganti aja Pak minum teh. Ya, minum teh juga bukan tradisi kita dalam artian tradisi Cina itu. Meminum teh itu bagian dari hal yang mahal di tahun-tahun itu. Gitu. Mungkin kalau minumnya air biasa oke lah gitu kan. Dia minum air putih masih masuk akal kan. Tapi kalau minum teh, kita bedah teh itu tahun berapa dan dipakai di zaman itu untuk siapa teh itu. Kalau ternyata teh itu di zaman itu diminum oleh mereka misalkan yang memiliki pangkat, misalkan raja-raja, ini berarti nggak mungkin dong si Dampu Awang yang rakyat jelata meminum itu, dari mana dia dapat sumbernya. Maksudnya kita masih bisa logika dong. Dampu Awang, anak miskin, tiba-tiba minum teh, dari siapa dapat tehnya? Dari raja. Dia bukan anak raja, masa dia COD misalnya, nggak mungkin juga kan? Berarti itu logika ya? Ya, walaupun itu fiksi kan kita harus ada logikanya. Di tahun itu COD emang mesti dikenal, siapa deliverynya? Kan nggak juga. Ibu yang itu Bu yang kita masuk di mana ibu ketika bercerita memang harus meyakinkan itu. Kalau yang itu nggak meyakinkan, masa saya katakan ini debat nih, jurinya ada 3 orang, saya sama kepala kantor bahasa, satu lagi dari DPK dan satu lagi dari Perpusnas, begitu. Kalau saya bagian mengamati itu, jadi bagian-bagian cerita yang memang ini terpegal dan tidak meyakinkan untuk saya cerna begitu. Tapi akhirnya kita dibawa ke ruangan karena ada beberapa peserta itu protes, menganggap Tangerang lebih unggul. Rangkas yang menang itu dianggap masa Rangkas pelosok bisa menang ngalahin Tangerang. Jadi ada gap gitu. Padahal kalau ketika lomba enggak juga gitu, mau Rangkas, mau Tangerang, mau Serang, mau Cilegon sama aja ketika dipanggungkan beda gitu. Merasa Tangerang lebih unggul, Rangkas enggak begitu pelosok. Jadi merasa dia sudah bisa dan menguasai semuanya. Ketika kalah protes begitu. Nah ketika saya buat, saya ajukan alasan-alasannya begitu. Alasannya memang tidak masuk akal dalam improvisasi begitu. Itu Bu yang meyakinkan. Tapi kalau haram enggak haram, begitu. Santai aja sih. Memang kalau bercerita mungkin kalau ada kesalahan atau ini ya biasa aja gitu. Nah Ibu Bapak, karena kita waktunya sekilas aja gitu ya, cuma 1 jam ke depan, saya minta Ibu Bapak biar ada hasilnya bikin judul. Yang Ibu Bapak kita bikin judul, lalu bikin openingnya.
Pernah ya? Ibu bapak baca cerita rakyat ya? Pernah ya? Jadi judulnya mau pada zaman dahulu kata Pak Kadis tadi terserahlah. Yang penting ibu bapak nanti ketika di pertemuan selanjutnya sudah tahu dan mau. Karena pertemuan kayak gini mahalnya itu apanya Bu? Semangatnya. Ketika pertemuan ini sebenarnya kalau sendiri ya bisa tapi lah bodo amat gitu. Ketutup dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak kita nulis skripsi aja Bu. Kita itu kalau sendiri tuh gak jadi. Tapi kalau kumpul sama teman-teman di kampus, rasa energinya itu beda. Wih ini mau udah nih, wih ini mau belum nih. Ayo biar sama-sama. Apakah semua orang yang kuliah itu gak bisa bikin skripsi? Bisa. Cuman kadang-kadang gak punya teman aja yang bisa, hingga akhirnya gak bisa selesai. Gitu. Dan ibu bapak saya yakin itu bisa, tapi karena waktunya aja kalau di rumah. Ngurusin anak lah, begitu. Ngurusin pekerjaan RPP lah, silabus lah. Sehingga akhirnya ibu bapak ketika mau menulis nggak ada waktu ya, nggak ada waktu. Akhirnya terus nggak ada waktu, pensiun, begitu. Karena menunggu itu. Nah, mumpung kita di waktu ini punya kesempatan bareng-bareng kita kumpul, nanti ibu bapak silahkan dilanjutkan nanti. Apa ketika ngemong, apa kita main, apakah nanti ketika masak, terserah. Yang penting kita coba menstimulus untuk diberikan judul Bu. Yang pernah ibu bapak rasakan atau dengar atau wawancara atau pernah nonton YouTube atau juga pernah dengar di radio, itu kira-kira cerita apa ya? Biar beragam ceritanya. Kasih judul Bu. Ya, saya minta kasih judul. Silahkan ibu nanti kalau judulnya sudah beres, saya minta openingnya, pembukanya. Ya, bisa Bu? Bisa. Bang Salam, Pak Salam, yang bagus kasih hadiah buku. Yang bagus kita kasih hadiah mobil. Ayo. Ya, brosurnya aja. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk bikin judul. Siap ya? Pokoknya cerita rakyat mau di sekitar rumah. Misalkan ibu punya bunga telang punya sejarah ternyata gini-gini boleh. Kalau sejarah Banten itu saya lihat selalu berurusan dengan kerajaan. Begitu selalu. Gitu. Dampu Awang itu masih ada sisi-sisi kerajaannya ada. Ya di Teluk Banten, begitu dekat dengan kerajaan Banten, selalu ada. Begitu. Mau cerita tentang Banten Girang boleh. Kalau di kampung saya itu ada namanya Gudang Batu. Konon katanya Gudang Batu itu tempat penghimpun batu-batu yang Belanda kumpulkan. Tapi sebelum jalan itu terjadi misalkan itu batu itu akhirnya dibuang, maka disebutlah sebagai kampung Gudang Batu begitu. Jadi ada proses peristiwanya yang nanti kita akan jabarkan gitu. Bisa Bu? Dicoba aja Pak Bu ya, dicoba aja. Boleh nggak apa-apa Bu? Kayak saya kan di Waringin Kurung misalkan. Waringin Kurung itu kenapa Waringin Kurung disebutnya? Versinya banyak Waringin Kurung itu Bu. Ada yang katanya Waringin itu pot beringin dikurung, ada yang begitu. Nah peristiwa itu yang kita bumbuin begitu untuk menjadi jalannya sebuah cerita. Oke Bu? Judulnya aja. Judulnya aja dulu. Kalau langsung ibu bapak saya bikin satu cerita utuh, gak ada yang pulang nanti di sini. Itu pada kecapean udah. Judulnya aja dulu. Yang sudah berani maju ke depan saya kasih hadiah. Saya Kak. Pak. Udah. Terus sana yang ibu. Udah. Siap. Duluan. Maju ke depan Bu ya. Sini, kita perwakilan 3 orang dulu. Kita nilai Pak Rahmat, kita nilai kira-kira bagus atau enggak? Bareng-bareng aja dinilai. Judul doang atau gimana Kak? Apa sama ceritanya? Oh boleh sama ceritanya. Baru minta judul, belum minta ceritanya. Oh, boleh. Boleh mah lebih bagus. Bang Salam itu tuh ibu tuh tadi tuh yang Ya Bu, maju ke depan Bu. Udah jadi dalam bentuk buku ya? Oh, Judulnya saja. jadi minta judul udah kasih bukunya. Ibu dulu deh yang senior. Saya masih nyontek maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya Ibu Titik Suartini dari SMP Negeri 1 Petir. Ada yang dari Petir SD? Ya. Ada yang dari desa? Oh iya dari SD-nya.
Oh iya, dari Kampung Bugerek ya? Senangnya kalau Tetangga saya dari situ. Tahu sumur situ? ini Iya, yang saya mau angkat sudah tahu beliau sumur situ. Ceritaan dikit Bu. Iya, waktu kecil ibu saya asli orang Petir. Kalau ayah saya asli dari Wetan. Nah, ibu itu selalu cerita tentang sumur situ. Sumur yang tidak pernah habis airnya. Sampai sekarang, walaupun sedang musim kemarau lama, ya Neng ya, sumur situ masih ada. Sering sampai sekarang dipakai, walaupun sudah ada jet pump, tapi masih dipakai. Ya, menurut cerita ibu saya, mungkin nanti ke depannya insya Allah saya buat cerita kalau saya bisa dikembangkan dan minta bantuannya. Konon kabarnya, sinopsisnya aja dulu ya. Konon kabarnya sumur situ itu merupakan tempat yang sakral dulunya. Sampai sekarang juga nggak boleh kencing sembarangan di situ. Orang tua masih ngomong, awas, ulah didinya. Wih, serem amat sih Bu. Gini gitu. Itu sampai sekarang masih. Jangan kencing di situ gitu. Merupakan tempat sakral yang ditunggu oleh makhluk goib. Saya pun nggak tahu makhluk goibnya itu makhluk apa, cuman makhluk goib aja gitu ya. Kabarnya sumur itu memiliki kekuatan mistis. Kabarnya, ya Neng ya. Tapi belum ada yang mengangkat itu. Karena cerita itu cuma cerita NN anonim ya, dari orang tua, dari mulut ke mulut, termasuk saya orang situ asli. Nah, karena mempunyai kekuatan mistis, sumur tersebut bisa membawa keberkahan atau juga malapetaka, tergantung pada niatnya masing-masing. Nah, cerita itu masih terngiang-ngiang di telinga saya sampai dengan sekarang. Cuman saya mau bingung untuk melanjutkannya. Mudah-mudahan AA ya nanti bisa membantu saya untuk melanjutkan cerita ini. Cukup Bisa sekian Bu. mungkin Langsung bisa diterbitkan sama dia Bu. yang akan saya garap cerita mitos tentang sumur situ itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati dari Kecamatan Anyer, dari perwakilan SDN Salatuhur. Judul saya Sumur Agung Minang Sengaji. Kenapa? Karena di SD Salatuhur, tepatnya di SD saya, di situ ada sebuah sumur agung. Yang pada zaman dulu ceritanya, katanya sih, kata masyarakat yang di situ, jadi sumur itu dulu itu ada sekumpulan bangsawan dari Lampung, kemudian datang ke sebuah daerah Cikone, dan mereka berkunjung ke sebuah daerah, ke sebuah kampung tersebut tidak ada namanya. Ketika mereka mau melaksanakan sholat zuhur, tidak ada air dan tidak ada nama di si kampung ini. Kemudian Minang Sengaji itu menancapkan tongkatnya itu, kemudian keluar air gitu ya, dari si tongkat itu keluar air untuk digunakan untuk wudhu, dan kemudian mereka setuju bahwa kampung itu diberikan nama Kampung Salatuhur. Nah, yang saya bingung, ya salat duhur gitu. Nah, Kampung Salat Duhur. Itu dan di sumur itu yang sekarang disebut dengan Sumur Agung, konon katanya tadi kan ibu mah mistis ya. Kalau ini mah bagus. Jadi kalau yang buat single, yang masih single, kalau mandi di sumur itu katanya cepet nih jodohnya. Katanya sih. Terus yang katanya terlihatnya mungkin busang gitu. Apa sih namanya, mungkin dari auranya gitu. Iya. Katanya bisa lebih cerah seperti itu. Glowing Bu, glowing kalau sekarang. Nah, itu sih Kak, kisahnya yang saya dapat. Nah, untuk saya tertarik sebenarnya dari SD saya itu tertarik banget, dan saya pernah sampai ikut lomba gitu di Kecamatan Anyer, kemudian dapat juara 2 mengangkat cerita ini gitu. Tapi entah itu benar atau enggak, dan saya juga cerita cuman kan namanya juga anak SD ya Kak, cuman sekilas doang gitu. Saya pengennya memperdalam seperti apa, nanti saya minta pendapat dari. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan Bu. Oke, silakan duduk Ibu.
Oke. Foto bu, foto Oh, dulu foto katanya. dulu. Oh iya.